691 Bagaimanapun dia adalah anak yang aku besarkan. Begitu pelayan pergi, Amanda Mu belum berbicara, dan Novia Xiao duduk di seberang Amanda Mu. Novia Xiao menatap Joanna Mu erat-erat, matanya menyala, dan ekspresi wajahnya terkejut dan bahagia. Siapa nama kamu? Mata Joanna Mu penuh dengan rasa ingin tahu, dan matanya selalu tertuju pada Novia Xiao. Dia berkata dengan murah hati, Joanna Mu. Joanna Mu. Novia Xiao bicara sendiri, tidak tahu dua kata mana yang dikatakan Joanna Mu. Namun, Novia Xiao tidak ingin tahu dua kata yang mana. Dia tersenyum sedikit dan berusaha membuat dirinya didekati mungkin. Kamu terlihat seperti ayah, sangat imut. Amanda Mu menatap dingin ke Novia Xiao, dan keengganannya untuk memuncak. Novia Xiao di sini terus dan tidak pergi. Jika dia ingin mengusir Novia Xiao, dia hanya akan ribut dengan Novia Xiao. Dia tidak ingin menunjukkan wajah jelek itu di depan Joanna Mu, dan tidak perlu begitu untuk orang seperti Novia Xiao. Terima kasih. Joanna Mu berterima kasih padanya dengan patuh, dan dia akan lebih tenang di depan orang asing. Amanda Mu belum bicara, dan Joanna Mu menoleh untuk memandangnya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya bingung mengapa Amanda Mu tidak berbicara dengan Novia Xiao. Amanda Mu tersenyum nyaman pada Joanna Mu-nya dan berkata, ayo makan dulu. Kemudian dia menatap Novia Xiao, berapa nomor telepon kamu? Aku belum punya nomor telepon kamu. Novia Xiao tertegun sejenak dan bertanya dengan sedikit tidak percaya, kamu ingin nomor telepon aku? Ya. Kamu. Meskipun Amanda Mu tidak mengekspresikan ekspresi apapun dan tidak bisa melihat sedikit pun kebahagiaan, Novia Xiao sangat senang. Amanda Mu sebenarnya menginginkan nomor teleponnya karena Joanna Mu baru saja memanggil dia nenek, jadi Amanda Mu batulah ingin berbaikan dengannya. Oke, sebut nomor kamu, aku telepon kamu. Tangan Novia Xiao memegang telepon bergetar dengan gembira. Amanda Mu melirik ponsel yang dia sisihkan, dan berkata dengan lembut, apakah kamu tidak tahu nomor kamu? Dia juga ingin tahu tentang bagaimana Novia Xiao tahu nomornya. Novia Xiao mendengarnya mengatakan ini dan dengan lembut menepuk kepalanya, oh, ya. Aku punya nomor kamu, aku benar-benar bingung. Amanda Mu hanya mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Novia Xiao dengan cepat menemukan nomor Amanda Mu, memanggilnya, dan Amanda Mu menyimpan nomor itu. Di bawah mata Novia Xiao, Amanda Mu mengangkat telepon, menemukan nomor telepon Novia Xiao, dan mengedit pesan teks untuk dikirim. Novia Xiao melihat pengingat pesan teks baru di teleponnya sejenak, Amanda Mu hanya berseberangan dengannya. Apa yang dia SMS padanya? Dia memandang Amanda Mu dengan terkejut, apa yang kamu kirim ke aku? Amanda Mu baru saja mengetuk dagunya dan berkata, kamu tahu jika dia melihatnya sendiri. Novia Xiao menatap Amanda Mu lagi sebelum membuka pesan teks yang dikirim Amanda Mu kepadanya. Jika kamu ingin mengetahui berita tentang sis kamu, jangan katakan sepatah kata pun dari sekarang sampai kamu pergi, dan jangan ceritakan masalah Joanna Mu, kalau tidak, tunggu mengumpulkan mayat sis kamu saja. Novia Xiao membaca isi pesan teks ini, dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat, kamu tahu. Melihat mata peringatan Amanda Mu, Novia Xiao menutup mulutnya dengan cepat, dan tidak terus mengucapkan kata-kata berikut. Novia Xiao menunduk dan mengembalikan pesan teks ke Amanda Mu, kamu punya berita tentang Siska. Amanda Mu melihat kata-kata ini dan tersenyum. Hanya saja senyumnya tidak sampai ke dasar mata, lagi pula, ada semacam perasaan dingin. Novia Xiao tidak tahu mengapa Amanda Mu tersenyum seperti ini, dan tidak sabar untuk mengirim yang lain, apakah kamu ada kabar tentang dia? Amanda Mu meletakkan teleponnya dan berbalik untuk melihat Joanna Mu. Baru saja dia mencubit dua sayap ayam untuk Joanna Mu. Joanna Mu makan sampai satu mulutnya ada minyak. Merasa bahwa Amanda Mu sedang menatapnya, dia mengambil sayap ayam di tangannya bahwa dia tidak punya waktu untuk menggigit, dan membawanya ke Amanda Mu, ibu makan. Amanda Mu berkata dengan lembut, aku tidak suka makan ini, kamu makan sendiri. Joanna Mu suka memakan sayap ayam dengan sangat baik. Ketika Amanda Mu tidak memakannya, mulutnya mulai mengunyah.
Novia Xiao di sisi yang berlawanan melihat Amanda Mu tidak membalas pesan teksnya, tetapi sebaliknya memandang Joanna Mo untuk makan, dan menjadi lebih cemas. Jika dia ingin berbicara dan takut bahwa Amanda Mu benar-benar berbuat buruk ke Siska Mu, dia hanya bisa terus mengirim pesan teks ke Amanda Mu. Amanda Mu membiarkan telepon bergetar dan tidak ingin melihatnya lagi. Joanna Mo mengingatkannya, "Ibu ada telepon." Amanda Mu mengambilnya dan meliriknya diam-diam, dan berkata kepada Joanna Mo secara alami, "Itu salah telepon." Joanna Mo mengangguk dan terus menggigit sayap ayam. Amanda Mu menoleh ke Novia Xiao, dan ada kilatan dingin di matanya, yang membuat Novia Xiao bergidik. Dia sengaja mengirim pesan Novia Xiao untuk mengancam Novia Xiao dengan pesan Siska Mu, tetapi dia tidak menyangka bahwa perhatian Novia Xiao benar-benar ke sana, dan dia tidak memperhatikan Joanna Mo. Meskipun Amanda Mu sudah lama tahu seperti apa Novia Xiao, ketika dia melihat Novia Xiao berbisik kepada Joanna Mo, dia masih memiliki sedikit harapan untuk Novia Xiao. Harapkan Novia Xiao untuk berubah, dan berharap Novia Xiao memiliki sentuhan keprihatinan tentang Joanna Mo bahkan jika dia tidak menyukainya. Tapi ternyata Amanda Mu berpikir terlalu banyak. Novia Xiao tidak menyukai Amanda Mu sebelumnya, sekarang juga tidak menyukai Joanna Mo. Ini telah menjadi kasus selama lebih dari 2 dekade, dan mungkin Novia Xiao tidak akan pernah berubah dalam kehidupan ini. Amanda Mu hanya memiliki langkah seperti itu karena Joanna Mo memanggil nenek. Karena itu, ia sengaja mengirim pesan teks Novia Xiao kepada Novia Xiao untuk dicoba. Novia Xiao juga tidak mengecewakan Amanda Mu, dia masih Nyonya Mu yang mencintai Siska Mu, atau Novia Xiao yang dengan cermat mengikuti semua langkah anak tirinya. Tapi dia tidak akan pernah menjadi ibu sejati Amanda Mu. Setelah itu, Amanda Mu berhenti memperhatikan Novia Xiao. Meskipun Novia Xiao ingin mengetahui keberadaan Siska Mu, kata-kata Amanda Mu masih jelas sampai batas tertentu. Dia benar-benar takut Siska Mu akan terjadi sesuatu, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya tercekik bahwa Amanda Mu dan Joanna Mo telah menghabiskan makanan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Amanda Mu mengambil Joanna Mo untuk membayar, dia kebetulan bertemu James Gu lagi. James Gu datang untuk menggoda Joanna Mo, "Paman mengajakmu bermain, oke. Paman punya banyak barang bagus." Amanda Mu melirik Novia Xiao, tidak jauh, dan tahu bahwa Novia Xiao tidak akan melepaskannya, jadi James Gu mengajak Joanna Mo untuk bermain. Seperti yang diharapkan, James Gu membawa Joanna Mo pergi dari kaki depan. Amanda Mu baru saja mengumpulkan tiket kecil, dan Novia Xiao mengikuti. "Amanda, kamu bilang ke aku, apa yang terjadi dengan Siska, di mana dia?" Mata Novia Xiao mengungkapkan permohonan, "Siska melakukan banyak hal buruk, tetapi bagaimanapun dia adalah anak yang aku besarkan, hanya saja pergi ke jalan yang salah untuk sementara waktu." 692 dianggap serius oleh orang lain. Amanda Mu mendengar kata-kata itu dan tertawa dengan sarkastik, "Kamu juga tahu bahwa Siska Mu salah jalan dan tidak pernah melakukan hal baik. Meskipun Siska Mu tidak dilahirkan oleh Novia Xiao, tetapi ia yang membesarkannya, ia masih mencintai Siska Mu sampai sekarang, jadi tentu saja ia tidak ingin mendengar Amanda Mu mengatakan Siska Mu dengan nada seperti itu." Dia secara tidak sadar membela Siska Mu, "Kamu juga tahu bahwa Siska manja dan dibesarkan sejak dia masih kecil. Dia kemudian menghadapi banyak kemunduran, dan sejak kematian pacarnya, kondisi mentalnya juga lebih buruk, dia benar-benar hanya." Amanda Mu mendengarkan pembelaan Novia Xiao atas Siska Mu satu persatu, tetapi hanya merasa menjijikkan. Dia gemetar karena marah dan berteriak pada Novia Xiao, "Cukup." Frustrasi. Kamu mengira hal-hal yang dia temui itu frustrasi. Amanda Mu mendekati Novia Xiao ketika dia berbicara. Novia Xiao melihat wajah Amanda Mu dingin, dan tanpa sadar melangkah mundur, "Siska dia." Tempat di mana keduanya berbicara memilih sudut. Novia Xiao melangkah mundur, lalu menabrak dinding, dan tidak ada jalan kembali. Amanda Mu mengajak Joanna Mo keluar tanpa mengenakan sepatu hak tinggi, tetapi masih 1 atau 2 cm lebih tinggi dari Novia Xiao yang mengenakan sepatu hak tinggi. Akibatnya, Amanda Mu sangat terkesan sehingga Novia Xiao tidak berani mencicit.
Siskamu selalu mandiri. Amandamu sedikit membuka bibirnya, nadanya sangat lembut, dan hal yang membuat aku paling frustasi dalam hidupku adalah menjadi putri kamu. Novia Xiao bergidik, menatap Amandamu, bibirnya berkedut 2 kali, tetapi dia tidak berbicara. Dari kecil sampai dewasa, Siskamu semua yang dilakukannya adalah benar, jika itu salah maka akan dianggap benar. Sedangkan aku, melakukan hal salah tetaplah salah. Melakukan hal yang benar pun juga salah. Amandamu mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Mundur, berkata sambil tersenyum omong-omong, aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Siskamu. Novia Xiao sedikit bingung dengan rangkaian kata-kata dari Amandamu ini. Mendengar Amandamu mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada Siskamu, dia berkata dengan tenang, karena kamu berterima kasih padanya, lepaskan dia. Amandamu memeluk tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa, aku bersyukur atas menggantikan aku menggum penderitaan. Bantuan kamu membuat hancur hidupnya. Dan jika kamu suka aku bukan dia, maka pada akhirnya aku juga bisa jatuh seperti dia, bukan? Amandamu, kamu. Kehidupan Novia Xiao bergantung pada lelaki itu. Dia menghabiskan setengah hidupnya untuk menyenangkan Siskamu. Saat ini, Amandamu berkata bahwa dia menghancurkan kehidupan Siskamu, tidak bisa berbicara karena terlalu amarah. Amandamu merasa bahwa Novia Xiao benar-benar menjengkelkan dan penuh kebencian. Bahkan jika Novia Xiao bukan ibunya, tetapi hanya pejalan kaki, Amandamu masih merasa marah dan benci. Jelas, dia memiliki kecantikan yang luar biasa dan tangan yang bagus, dia dapat mengandalkan kemampuannya untuk memberi makan dirinya sendiri. Tetapi dia harus hidup dengan melekat pada seorang pria sampai dia akhirnya kehilangan dirinya, bahkan tidak bisa membedakan benar atau salah. Tentang keberadaan Siskamu, kamu pergi tanya. Amandamu awalnya ingin memintanya pergi ke Rikimo, tetapi ketika sampai ke mulutnya, dia berbelok ke sudut dan menjadi, kamu pergi untuk temui seseorang bernama Kenzo Li, dia tahu keberadaan Siskamu. Novia Xiao mendengar kata-kata itu, matanya bersinar, Kenzo Li. Amandamu merasa bahwa Novia Xiao benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ya, namanya Kenzo Li, dan dia dan Siskamu pernah datang. Kamu cari dia saja. Kenzo Li memang menggunakan Siskamu dan meminta Novia Xiao untuk menemukannya. Biarkan saja anjing menggigit anjing. James Gu mengambil Joanamo dari Amandamu dan membawanya dengan penuh semangat untuk berkeliling. Selama festival musim semi, banyak orang datang ke pesta Jade Imperial makan malam. James Gu adalah bos media Sengding dan Jade Imperial, dan ada banyak orang yang mengenalnya di dalam dan di luar lingkaran. Dia membawa Joanamo sepanjang jalan, dan seseorang terus menyapa dia. Ketika orang-orang itu melihat Joanamo, mereka dengan rasa ingin tahu bertanya, siapa gadis kecil ini? Bukankah itu putri kamu? James Gu bertanya setengah bercanda dan setengah serius, kenapa? Apa tidak mirip? Orang yang bertanya ini tidak percaya bahwa ini adalah putri James Gu, tetapi sikap James Gu membuatnya curiga bahwa ini benar-benar putri James Gu. Jika ini benar-benar putri James Gu, bukankah James Gu akan malu jika dia mengatakan sebaliknya? Maka, orang itu mengangguk lagi dan lagi, mengatakan bahwa ia memiliki hidung dan mata, ini lebih dari tampak seperti itu. Itu terlalu mirip. Mata dan hidung diukir dalam cetakan dengan Direktur Gu. James Gu juga tidak berencana untuk menjelaskan apapun kepada mereka. Mereka semua simpatisan dangkal. James Gu dengan santai mengatakan beberapa kata dan mencampur adukannya. Mereka lihat Joanamo lucu, dan ingin menyentuhnya dan memeluknya, tetapi James Gu tidak memperbolehkan dan berkata dengan tergesa-gesa, kenapa? Apa putriku murah? Ini hanya anak kecil, aku ingin memeluknya begitu lucu. Jika kamu ingin memeluk anak, melahirkanlah sendiri. James Gu berbicara dengan tersenyum juga, agar tidak membuat orang-orang itu merasa malu. Setelah bergaul, banyak orang tahu bahwa James Gu memiliki seorang putri. Rumor tersebar tentang hidung dan mata. Ketika Amandamu pergi untuk menemukan James Gu, dia melihat bahwa karyawan Jade Imperial diam-diam berkumpul bersama mengatakan bahwa James Gu memiliki seorang putri. Apakah putri Direktur Gu terlihat cantik? Jangankan cantik, dia terlihat indah.
Siapa ibunya? Gu belum punya pacar dalam beberapa tahun terakhir. Bukankah Direktur Gu bercanda dan malah menjadi kesalahpahaman? Tidak mungkin, aku melihat anak itu dengan matanya sendiri, dan terlihat seperti Direktur Gu. Amanda Mu terkejut ketika dia berjalan sambil menonton percakapan mereka. James Gu punya anak perempuan. Dia membawa Lucy Sen untuk berhubungan dengan wanita lain. Karir Lucy Sen dalam beberapa tahun terakhir dalam ayunan penuh, apalagi memiliki bayi dengan James Gu, dia bahkan tidak pernah memiliki hubungan. Jika James Gu benar-benar memiliki seorang putri, itu pasti tidak dilahirkan dengan Lucy Sen. Amanda Mu bingung, dan berjalan melewati tempat James Gu. Ketika dia lewat, James Gu dan Joanna Mo sedang menatap dinding kaca di samping koridor tangga spiral. James Gu berbisik, "Joanna, kamu, lihat, ada pesawat." Joanna Mo mendongak dengan serius dan berkata, "Iya." James Gu berkata lagi, "Orang-orang di bawah ini sangat kecil." Joanna Mo berkata dengan heran, "Kecil seperti semut." Percakapan antara keduanya terdengar sangat polos. Amanda Mu dulu berpikir bahwa James Gu kadang-kadang tidak dapat diandalkan, tetapi sekarang dia mengerti bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, cara hidup yang berbeda dan cara penanganan yang berbeda. Dia berpikir bahwa jika James Gu memiliki seorang putri di masa depan, dia pasti akan sangat menyayanginya. 693 saling menyiksa. Pagi-pagi keesokan paginya, Amanda Mu dibangunkan oleh nada dering ponselnya. Dia mengulurkan tangan dari bawah selimut, mengambil telepon kepadanya, dan melihat bahwa nama di atas adalah Lucy Sen, dan kemudian dia segar dan duduk untuk menjawab panggilan. Lucy Sen. Kenapa? Lucy Sen hanya memanggilnya di malam hari ketika dia berada di tempat syuting, dan dia biasanya tidur larut malam. Pasti ada sesuatu untuk menelepon begitu cepat. Kamu tahu tentang James Gu? Suara Lucy Sen terdengar serak, aku tidak tahu apakah aku tidak tidur nyenyak, atau pilek. Apa yang terjadi pada James Gu? Ketika dia mengajak Joanna Mo untuk makan malam di Jade Imperial kemarin, James Gu baik-baik saja, tetapi apa yang bisa terjadi suatu malam? Tunggu sebentar, suara Lucy Sen berdesir. Setelah beberapa saat, ponsel Amanda Mu memiliki pengingat pesan WeChat baru. Amanda Mu tidak menutup telepon, membuka WeChat untuk membaca berita. Berita baru dikirim kepadanya oleh Lucy Sen. Lucy Sen mengirim beberapa tangkapan layar pencarian panas dan tangkapan layar berita. Menurut sumber-sumber informasi, sumber-sumber telah mengungkapkan bahwa CEO media Sengding James Gu memiliki seorang anak perempuan yang tidak sah. Anak yang tidak sah. Amanda Mu tampak kosong, di mana putri haram James Gu. Mengingatkan nada Lucy Sen sekarang, Amanda Mu terbatuk dan bertanya, "Lucy Sen, apa mungkin kamu percaya laporan media yang berantakan ini?" Jelas tertulis bahwa James Gu membawa putrinya pergi ke Jade Imperial, dan putrinya berusia beberapa tahun. Sekarang keseluruhan orang kota J tahu bahwa James Gu punya putri berusia 3 atau 4 tahun. Lucy Sen berkata semakin marah, menendang kursi di depannya. Amanda Mu merasa bahwa masalah ini canggung, dia hanya melirik headline dan perkiraan isi berita, dan tidak hati-hati melihat apa yang sedang terjadi. Amanda Mu kembali untuk melihat lebih dekat pada berita itu, dan menemukan bahwa berita itu ditulis, kemarin, menurut orang yang memberitahu berita itu. Amanda Mu samar-samar mengerti. Amanda Mu berpikir sejenak dan berkata, "Kemarin, aku mengajak Joanna makan malam di Jade Imperial. James Gu ada di sana pada waktu itu, dan dia mengajak Joanna bermain sebentar, ketika banyak orang melihatnya. Tidak heran dia sangat menyukai Joanna, karena dia juga punya anak perempuan, iya." Lucy Sen mencibir, membuat Amanda Mu merasakan kebenciannya di layar. Amanda Mu menghela nafas, "Lucy Sen, mengapa kamu bodoh saat ini? Beritanya adalah seseorang yang menyampaikan berita kemarin, dan kemarin James Gu tinggal di Jade Imperial. Mungkinkah orang-orang itu mengira Joanna Mo adalah putrinya?" Kata-kata Amanda Mu jatuh dan telepon diam. Setelah beberapa saat, Lucy Sen berkata dengan santai, "Apakah begitu?" Amanda Mu berkata dengan serius, "Kalau tidak, kamu tidak pernah mengira James Gu benar-benar memiliki anak perempuan dengan wanita lain. Kamu tidak tahu orang macam apa James Gu itu."
Emosi Lucy Sen telah berubah secara signifikan. Dia merasa lega dengan kata-kata Amanda Mu, tetapi dia menolak untuk menyerah sama sekali. Siapa yang tahu seperti apa James Gu, apa hubungannya denganku kalau dia memiliki anak perempuan? Aku tidak tahu mendengar tangis siapa tadi. Lagi pula itu bukan aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, tutup dulu. Begitu Lucy Sen selesai berbicara, dia buru-buru menutup telepon. Amanda Mu menghela nafas sambil melihat ke ponsel yang terlihat menggantung. Lihat sampai kapan kedua orang ini masih bisa saling menyiksa. Dibangunkan oleh telepon Lucy Sen pagi-pagi, dan Amanda Mu benar-benar tidak bisa tidur pada saat ini, jadi bangun saja. Hal pertama yang dilakukan Amanda Mu ketika bangun adalah melihat Joanna Mu. Cuaca di musim dingin sangat dingin. Meskipun pemanas ruangan dinyalakan, Amanda Mu masih sedikit takut bahwa Joanna Mu akan kedinginan, tetapi Joanna Mu bersikeras untuk tidur sendiri, dan dia tidak bisa menahannya. Amanda Mu dengan lembut membuka pintu Joanna Mu dan berjalan ringan ke tempat tidur. Dia melihat bahwa Joanna Mu sudah bangun dan menatapnya dengan mata besar terbuka. Jelas terbangun sebentar. Amanda Mu sedikit terkejut, Joanna bangun begitu pagi. Ya, Joanna Mu berbalik dan duduk. Amanda Mu membantunya berpakaian dan bertanya, sarapan apa yang ingin Joanna makan nanti? Joanna Mu menggosok matanya dan berkata dengan ketus, makan nasi. Mau makan bubur ya? Ibu akan memasaknya untuk kamu, kata Joanna Mu. Nasi itu bubur. Dia memakaikan baju pada Joanna Mu, pergi untuk merebus bubur ke dalam panci, dan kemudian kembali untuk mengambil Joanna Mu untuk cuci muka. Bel pintu berbunyi ketika kedua orang itu duduk bersama untuk sarapan. Amanda Mu agak sensitif terhadap bel pintu baru-baru ini. Dia meletakkan sendok dan tidak segera bangun, tetapi bertanya sebaliknya Joanna Mu, Joanna, siapa yang kamu pikir di luar? Joanna Mu mengambil sendok besar bubur dan memakannya, lalu melirik pintu ke arah pintu. Dia berkata dengan serius, ini ayah. Ricky Mu. Mendengarkan Joanna Mu mengatakan ini, Amanda Mu hatinya berdetak kencang, sangat tidak normal. Itu belum tentu. Joanna Mu mengangkat dagunya, tampaknya cukup yakin bahwa Ricky Mu ada di luar pintu, kamu tahu kapan kamu membuka pintu? Amanda Mu awalnya bertanya dengan santai, tetapi Joanna Mu begitu teguh sehingga bahkan dia merasa bahwa orang yang menunggu untuk membuka pintu saat ini adalah Ricky Mu. Amanda Mu bangkit dan berjalan ke pintu. Tanpa melihat keluar dari mata kucing, dia membuka pintu secara langsung. Begitu pintu terbuka, Amanda Mu membeku. Setelah salju turun pada hari tahun baru, suhu hari ini sangat rendah. Ricky Mu, yang tidak takut kedinginan, juga mengenakan mantel wol panjang di bagian luar jasnya dan syal abu-abu gelap di lehernya, yang membuatnya terlihat lebih ramping pada saat bersamaan, tetapi juga menambahkan sedikit kelembutan. Dia menatap Amanda Mu dengan ekspresi dingin, aku datang untuk menjemput Joanna. Amanda Mu pulih, dan ragu-ragu sejenak sebelum mundur ke samping untuk membiarkan Ricky Mu masuk. Joanna Mu meregangkan lehernya dan melihat ke sini ketika Amanda Mu pergi untuk membuka pintu. Ketika dia melihat Ricky Mu datang, dia berkata sambil nyengir, aku tahu itu ayah. Amanda Mu memelototinya berpura-pura marah, dan Joanna Mu tersenyum lebih manis. Setelah Ricky Mu mendekat, dia melepas syal dan meletakkannya di belakang sofa sebelum pergi ke meja untuk duduk. Ricky Mu duduk di sebelah Joanna Mu, sedikit condong ke arah Joanna Mu, makan apa? Nasi. Joanna Mu mengambil sesendok bubur dan menyerahkannya kepada Ricky Mu, apakah kamu mau makan? Ricky Mu hendak membuka mulutnya untuk makan, dan Joanna Mu menarik kembali sendok sekaligus, dengan tawa yang jelas, ayah tidak bisa makan punyaku, aku punya terlalu sedikit, kamu bisa makan punya ibu. Amanda Mu awalnya melihat Ricky Mu mengempis pada Joanna Mu dan hampir tertawa. Ketika dia mendengar kata-kata Joanna Mu, dia tidak bisa langsung tertawa. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil mangkuk itu 3 atau 2 kali untuk minum bubur dalam mangkuk. Lalu dia memandang Ricky Mu seperti biasa, punyaku sudah habis, kamu ingin memakannya maka sajikan sendiri. Dia tidak ingin memberi makan Ricky Mu. 694 sangat lelah sangat membutuhkan dia.
Ricky Mo melirik Amanda Mu, tampak lebih dingin daripada ketika dia memasuki pintu. Aku sudah makan. Amanda Mu sedikit mengernyit. Kapan dia bisa menyusahkan dia lagi? Apa yang harus dilakukan? Amanda Mu mendengus dan mengambil mangkuknya ke dapur. Joanna Mo sangat suka makan, dan dia juga sangat serius ketika makan, bahkan jika Ricky Mo melihat, dia tidak terganggu dan masih makan dengan baik. Ricky Mo hanya duduk dan menyaksikan Joanna Mo makan. Dia menyandarkan sikunya di meja makan, bersandar ke samping, dan menopang kepalanya, tampak seperti dia memperhatikan. Joanna Mo segera selesai, dia melompat dari kursi, mengambil mangkuknya dan berlari ke dapur. Ibu, aku selesai. Amanda Mu mengambil mangkuk itu, dan Joanna Mo berlari kembali ke ruang makan, dan mengatakan sesuatu kepada Ricky Mo. Amanda melihat ke belakang sejenak, lalu melihat ke belakang. Dia harus terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan menghadapinya. Mengenai tahanan Joanna Mo, saatnya untuk berbicara dengan Ricky Mo. Jika Ricky Mo benar-benar akan menikahi Magisu, di masa depan, Magisu tidak akan memperlakukan Joanna Mo dengan baik. Karena itu, masalah ini sudah dekat. Amanda Mu berpikir dalam hati bahwa setelah mencuci mangkuk sebentar, keran dihidupkan dan disiram. Mencuci satu mangkuk memakan waktu selama 10 menit, seberapa efisienkah pekerjaan kamu? Bagaimana naskah The Lost City 2 diproduksi sebelum tahun baru? Suara Ricky Mo yang sedikit mengejek terdengar di belakangnya. Setelah berpisah, Amanda Mu tidak bisa mendengar Ricky Mo seperti ini. Dia menoleh dan menatap Ricky Mo tanpa ekspresi setelah berpikir bahwa perusahaan Mo sekarang adalah ayah dari kru utama film, The Lost City 2, dia menekan mulutnya. Terima kasih Tuan Mo karena mengakui kemampuan aku untuk bekerja. Adapun efisiensi dalam hidup, kamu tidak akan khawatir tentang hal itu, dan bagaimanapun juga kita tidak akan hidup bersama. Setelah Amanda Mu selesai berbicara dengan senyum, wajah Ricky Mo menjadi lebih jelek. Amanda Mu menghela napas pelan, berniat berjalan melewati Ricky Mo. Namun, ketika dia akan berjalan melewati Ricky Mo tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Amanda Mu mengerutkan kening, berusaha melepaskan tangan Ricky Mo, tetapi setelah berjuang 2 kali, dia menemukan bahwa dia tidak bisa membebaskan diri. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Lepaskan. Amanda Mu khawatir bahwa Joanna Mo masih di luar. Dia juga menahan suaranya sebanyak mungkin. Tapi Ricky Mo tidak hanya tidak melepaskannya, tetapi juga menyeretnya ke pelukannya dengan sekuat tenaga. Amanda Mu terkejut dan memanggil namanya untuk memperingatkan, Ricky Mo. Dia tidak bisa bergerak karena lengan Ricky Mo, dan dipaksa untuk mengangkat kepalanya dan menatapnya. Wajah Ricky Mo yang berkontur sempurna berada tepat di depannya, dia masih gagah berani, dengan aura agresif yang kuat, dan matanya adalah mata yang rumit yang tidak dapat dimengerti Amanda Mu. Amanda Mu tidak bisa bergerak karena matanya yang rumit, hatinya sangat jernih. Pada saat ini, dia harus mendorongnya. Namun, tangannya berhenti seolah tidak mendengarkannya. Keduanya tidak tahu berapa lama mereka saling memandang, tiba-tiba, Ricky Mo menundukkan kepalanya dengan tajam dan meraih bibirnya. Amanda Mu bergidik dan bangun sepenuhnya, kamu, Dia membuka mulut untuk memarahi Ricky Mo, tapi itu hanya memberinya kesempatan untuk menyerang. Napas Ricky Mo sedikit berat, dan dia dengan bersemangat membuka bibir dan giginya untuk menggigit alasannya, seperti seorang musafir yang kemarau panjang akhirnya menemukan mata air yang manis, hampir gila. Semakin berat ciuman, semakin menggunakan tenaga ciuman itu. Semakin dalam Ricky Mo berciuman, semakin Amanda Mu sadar. Semakin sadar dia, semakin dingin hatinya. Dalam hal kekuatan fisik, pria memiliki kelebihan yang melekat. Amanda Mu tidak bisa mendorongnya, tetapi terpaksa menanggungnya. Baru setelah Ricky Mo mencium bibirnya dia kehilangan kesadaran bahwa Ricky Mo berhenti tiba-tiba dan memeluknya erat-erat. Entah bagaimana, Amanda Mu merasakan sentuhan kerapuhan dari pelukan ini. Kerentanan dari Ricky Mo. Dia tampak lelah. Amanda Mu tertegun oleh pikirannya sendiri. Pada saat ini, Ricky Mo tiba-tiba mendorongnya dan berjalan keluar dari dapur. Ketika dia melewati ruang tamu, Ricky Mo membungkuk dengan satu tangan dan mengambil Joanna Mo,
yang masih bermain dengan mainan, dan berjalan lurus keluar, tidak pernah tinggal sebentar. Joanna Mo tiba-tiba diangkat olehnya, dan boneka di tangannya jatuh, dan dia mengeluh dengan tidak puas, boneka aku. Ricky Mo tidak peduli dengan apa yang dia katakan, dan pergi dengan satu tangan memeganginya. Ketika diusir Amanda Mu, dia hanya punya waktu untuk melihat pintu dibanting menutup. Dia menatap menutup pintu, mengingat pelukan yang baru saja dimiliki Ricky Mo. Apakah dia yang aneh? Atau apakah Ricky Mo yang aneh? Ricky Mo tiba-tiba mencium dan memeluknya, bukankah seharusnya dia marah sekarang? Tapi reaksi pertamanya ternyata Ricky Mo lelah dan membutuhkannya. Ah! Amanda Mu tertawa mencela diri sendiri. Seseorang seperti Ricky Mo, yang sangat tidak menentu, benar-benar membuat orang merasa bahwa dia bahagia, itu sangat jarang. Bahkan jika dia benar-benar membutuhkan seseorang sekarang, itu hanya Magisu, bagaimana mungkin dia? Amanda Mu memikirkan apa yang harus dan tidak boleh dipikirkannya, dan akhirnya tidak tahan untuk tidak memanggil Doni. Doni, apakah kamu punya waktu untuk bertemu aku? Aku punya sesuatu untuk diajak bicara dengan kamu. Doni tentu tahu bahwa Amanda Mu mengatakan bahwa jika dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya, itu pasti berkaitan dengan Ricky Mo. Doni menjawab dengan sangat sederhana, oke. Amanda Mu dan Doni berada di sebuah kafe dengan lokasi terpencil. Doni sangat tepat waktu dan tiba di kafe pada waktu yang ditentukan. Doni, mengundang kamu keluar hari ini. Aku mungkin ingin mengatakan bahwa aku ingin meminta kamu untuk menanyakan beberapa hal kepada Ricky Mo. Orang pintar lebih baik ketika berbicara seperti ini, dan tidak perlu berbelit. Doni sedikit mengangguk, dan berkata dengan sangat tulus, Nona Mu ingin bertanya apapun silahkan katakan sana, jika aku tahu, tidak akan menyembunyikan itu dari kamu. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Ricky Mo baru-baru ini. Ada sedikit kejutan di wajah Doni. Mungkin dia mengira Amanda Mu terlalu ragu. Tuan muda baru-baru ini, selain pergi ke rapat perusahaan, kadang-kadang pergi makan malam, tetapi pada dasarnya pergi untuk duduk sebentar dan pergi, dan kemudian. Wajah Doni canggung, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana berbicara. Amanda Mu mengambil inisiatif untuk menebus kata-kata yang belum selesai untuknya, lalu Peggy kencan dengan Magisu, kan? Ya, Doni menunduk. Malu. Sebaliknya, Amanda Mu tampak lebih alami, tanpa sedikit pun ketidaknyamanan, apakah dia senang dengan Magisu? Ketika Tuan Muda bertemu Nona Su, aku tidak ada, dan aku tidak tahu. Doni berpikir bahwa Amanda Mu ingin menanyakan sesuatu, tetapi tidak menyangka itu semua tentang Tuan Muda dan Nona Su. Dia tidak bisa menebak pikiran Ricky Mo, atau pikiran Amanda Mu juga tidak bisa dia tebak. 695 dia tidak di sini. Amanda Mu mendengar kata-kata itu dan merenung sejenak, lalu berkata, kamu coba pikir lagi. Adakah yang tidak biasa dengan Ricky Mo baru-baru ini? Doni merenung sejenak dan ragu-ragu sebelum berkata, tempat yang tidak normal. Tidak ada. Jika benar-benar ingin mengatakan, hal yang paling tidak biasa tentang Tuan Muda adalah bahwa setelah putus dengan Amanda Mu, dan bersama Magisu. Hanya saja Doni hanya memikirkannya di dalam hatinya dan tidak mengatakannya. Amanda Mu tenggelam dalam pikirannya. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Doni melihat bahwa dia belum berbicara, dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan berseru, Nona Mu. Nona Mu kembali padanya dan tersenyum sopan, terima kasih asisten Doni karena meluangkan waktu untuk bertemu aku dalam jadwal sibukmu, terima kasih. Nona Mu tidak harus bersikap sopan, bahkan jika kamu dan Tuan Muda tidak lagi bersama, kita hanyalah teman. Doni mengatakan ini dari hati. Amanda Mu tertawa, karena aku adalah teman, jangan memanggil aku Nona Mu, itu terlalu berlebihan. Tidak, tidak, kulit Doni sedikit berubah, dan dia melambaikan tangannya sebagai penolakan. Dia telah bersama Ricky Mo selama bertahun-tahun, dan Ricky Mo juga sudah lama ada di hatinya. Bahkan jika Amanda Mu belum bersama Ricky Mo, Doni telah lama digunakan untuk menempatkan Amanda Mu di posisi yang sama dengan Ricky Mo. Di mana berani sebut begitu intim. Amanda Mu hanya berbicara dengan santai, tetapi tidak menyangka akan menakuti Doni seperti ini.
Jika Doni memiliki sesuatu untuk dilakukan maka pergilah dulu, aku sudah tidak ada urusan lagi. Amandamu sebenarnya sedikit malu. Doni sibuk sepanjang tahun, dan akhirnya memiliki beberapa hari liburan selama tahun baru. Dia dipanggil untuk menanyakan ini. Doni tidak segera berdiri dan pergi, dia mengambil kopi di depannya dan menyesap, ekspresinya tetap ada. Amandamu bertanya, apakah Doni masih ada urusan? Doni batuk dan berkata, berita Direktur Gu, apakah kamu melihatnya? Kamu mengatakan bahwa dilaporkan dalam berita bahwa James Gu memiliki seorang gadis tidak sah. Amandamu tidak menyangka Doni memiliki gosip seperti itu, palsu. Kemarin aku mengajak Joanna makan malam di Jade Imperial, mungkin orang lain mengira Joanna adalah putrinya. Doni mengangguk dan tidak tinggal lebih lama kali ini, bangkit dan pergi. Setelah dia pergi, Amandamu bersandar di belakang kursi, berpikir di matanya. Bahkan Doni, yang paling dekat dengan Ricky Mo, mengatakan bahwa Ricky Mo bekerja seperti biasa, jadi apa yang salah? Atau dia terlalu banyak berpikir? Amandamu menghela nafas sedikit kesal. Tak lama setelah liburan tahun baru, Emeline Kin memberitahu Amandamu tentang lokasi syuting tertentu. Sebelum memasuki grup, Amandamu pergi ke Ricky Mo untuk melihat Joanna Mo. Ricky Mo tidak ada di rumah ketika dia pergi. Pelayan itu adalah karyawan lama yang dulu bekerja di villa. Dia mengenal Amandamu. Ketika dia melihat Amandamu tinggal di aula untuk sementara waktu, dia berinisiatif untuk mengatakan, Tuan muda keluar awal pulang malam akhir-akhir ini. Pergi lebih awal dan kembali makan malam dengan nona kecil di malam hari. Oh, Amandamu agak malu. Dia tersenyum pada pelayan dan naik ke atas untuk melihat Joanna Mo. Dia ingin merawat Joanna Mo, tetapi sekarang dia harus bergabung dengan grup lagi. Ricky Mo sibuk, dan Joanna Mo sering di rumah sendirian. Jika bukan lalu banyak masalah yang terjadi tahun lalu, mungkin Joanna Mo akan dikirim ke taman kanak-kanak. Amandamu merasa bahwa jika Joanna Mo dikirim ke taman kanak-kanak, begitu banyak anak bermain bersama, Joanna Mo seharusnya bahagia. Joanna, apakah kamu ingin pergi ke taman kanak-kanak? Bermain dengan banyak anak lain? Amandamu bertanya pada Joanna Mo sambil tersenyum. Joanna Mo merespons dengan sangat cepat. Setelah mendengar kata-kata Amandamu, dia bertanya, kamu ingin mengirim aku ke taman kanak-kanak? Ya, Amandamu menjawab dan berkata, kamu ingin pergi. Joanna Mo terus bertanya, apakah itu menyenangkan? Amandamu mengulurkan tangan dan mengguncang dahi Joanna Mo. Dia berkata, seharusnya lebih menyenangkan di rumah daripada di rumah, tetapi mungkin ada anak-anak dengan temperamen buruk. Joanna Mo mengerutkan kening, lalu tersenyum lagi, aku ingin pergi. Kalau begitu ibu akan berdiskusi dengan ayahmu dan mengirim kamu ke taman kanak-kanak. Amandamu meremas wajah Joanna Mo dengan lembut. Joanna Mo mengangguk kepalanya dan menjabat tangan Amandamu, oke. Emeline Kin memiliki beberapa hari untuk memberitahu Amandamu untuk masuk ke dalam grup. Meskipun hari ini agak pendek, dia dan Ricky Mo dan koneksi dan kemampuan mereka harus dapat dengan cepat menemukan sekolah yang cocok untuk Joanna Mo. Setelah Amandamu meninggalkan villa Ricky Mo, dia pergi ke perusahaan Mo. Dia mengambil waktu untuk pergi. Ketika dia turun ke bawah ke perusahaan Mo, sudah waktunya untuk istirahat dan makan di siang hari. Dia pergi ke gedung perusahaan Mo sebelum memanggil Ricky Mo. Ketika dia melakukan panggilan pertama, telepon ditutup segera setelah panggilan terhubung. Amandamu menatap telepon selama beberapa detik dan memutar nomor telepon tadi. Setelah panggilan terhubung kali ini, diangkat setelah 4 atau 5 dering. Orang yang menjawab telepon belum berbicara, tetapi terdengar suara wanita lain, apa dia belum selesai, telepon kamu lagi. Tangan Amandamu memegang telepon menjadi kaku, suaranya familiar, itu milik Magisu. Apakah Ricky Mo dengan Magisu saat ini? Amandamu meremas tangannya dengan erat dan tidak segera berbicara. Untuk sesaat, suara rendah Ricky Mo terdengar di telepon, ada apa? Tidak ada emosi ekstra yang bisa terdengar dalam suara itu, dingin dan acuh tak acuh. Aku ingin berbicara dengan kamu tentang Joanna pergi ke taman kanak-kanak. Aku akan memasuki tempat syuting drama dalam beberapa hari.
Aku berharap sebelum aku memasuki kru, kamu dapat meluangkan waktu untuk membicarakan hal ini dengan aku dan menemukan taman kanak-kanak yang baik untuk Joanna Mo. Amanda Mu juga merupakan nada urusan publik. Dua orang terdekat dulu punya alasan untuk menelepon karena anak-anak mereka. Aku punya waktu sekarang. Aku ada di restoran di seberang perusahaanmu. Kamu datang. Suara penutup Ricky Mo keluar, dan nada sibuk panggilan digantung di telepon. Amanda Mu perlahan menurunkan lengan yang memegang telepon, menggigit sudut bibirnya dan tidak bergerak. Ricky Mo sebenarnya memintanya untuk menemuinya sekarang. Satu-satunya hal yang keluar di telepon adalah suara Magisu. Dia bersama Magisu, tetapi memintanya untuk datang kepadanya dan berbicara dengannya. Apa yang dia lakukan? Dia juga ngambek karena tindakan Ricky Mo sebelumnya, dan pergi ke Doni untuk bertanya kepadanya tentang situasinya saat ini. Sekarang sepertinya dia benar-benar bodoh. Amanda Mu mengepalkan tinjunya dan memukul keras-keras setirnya. Setelah mengambil napas sejenak, dia memutar setir untuk menyalakan mobil dan pergi ke restoran di seberangnya. Dia memarkir mobil di tempat parkir di pintu restoran dan jatuh ke pintu dan memasuki restoran. Pelayan itu menyambutnya, "Nona, apa kabar, untuk berapa orang?" Cari seseorang. Amanda Mu melihat sekeliling dan tidak melihat Ricky Mo dan Magisu. Dia berbalik dan bertanya kepada pelayan, apakah Ricky Mo ada di tempat kalian? Pelayan itu membeku sejenak, apakah kamu maksud direktur perusahaan Mo yang di seberang? Amanda Mu mengangguk, iya. Pelayan itu tampak sedikit salah dengan mata Amanda Mu, tetapi dia menjawab dengan jujur, dia tidak ada di sini dan dia tidak datang pada siang hari ini. Tidak datang. Amanda Mu mengira pelayan itu berbohong kepadanya, dia mengatakan kepada diriku sendiri bahwa dia sedang makan di sini. Pelayan menjelaskan kepadanya, Tuan Mo sering makan di sini, tapi dia benar-benar tidak datang pada siang hari ini. Pada saat ini, ponsel Amanda Mu berdering. Amanda Mu mengambilnya dan mendapati bahwa Ricky Mo yang memanggilnya. Dia mengklik tombol sambung, nadanya dingin, kamu berbohong kepada aku. Kamu tidak di sini. Selanjutnya bab 696 aku hanya ingin membantu kamu menanggung sedikit kesulitan.